Ketika frater, saya memiliki seorang dosen filsafat murni, bukan filsafat terapan. Beliau berasal dari Polandia, Romo Józef Binonsek. Menguasai hampir seluruh bahasa dunia. Seorang profesor filsafat murni yang mengajar lintas negara dan lintas benua. Saya sangat bersyukur bahwa beliau menjadi bagian dalam perjalanan hidup saya, mempersiapkan diri menjadi seorang imam belajar filsafat. Yang unik dari beliau, setiap kali memulai mata kuliah dibuka dengan doa. Kenapa Romo hanya mendoakan itu? Lalu beliau mengatakan begini, coba engkau tunjukkan kepada saya Yesus minta kepada kita untuk berdoa tidak bertele-tele. Bertele-tele dalam bahasa kitab suci artinya dua, terlalu panjang dan terlalu banyak kata-kata. Biasanya umat Katolik takut sekali kalau disuruh doa spontan. Beri orang lain aja Romo, saya ndak bisa. Beri orang lain aja. Karena pikiran yang pertama adalah harus panjang, harus banyak kata-kata indah. Maka Yesus minta hari ini untuk doa Bapa kami. Didoakan Pater Noster dalam bahasa Latin. Ketika frater, saya memiliki seorang dosen filsafat murni, bukan filsafat terapan. Beliau berasal dari Polandia, Romo Józef Binonsek. Menguasai hampir seluruh bahasa dunia. Seorang profesor filsafat murni yang mengajar lintas negara dan lintas benua. Saya sangat bersyukur bahwa beliau menjadi bagian dalam perjalanan hidup saya, mempersiapkan diri menjadi seorang imam belajar filsafat. Yang unik dari beliau, setiap kali memulai mata kuliah dibuka dengan doa Bapa kami dan dilanjutkan, ditutup setelah kuliah dengan doa Salam Maria. Setiap hari selama belajar filsafat dari tingkat 1 sampai terakhir, doanya yang sama. Bapa kami di awal, ditutup Salam Maria. Suatu saat saya penasaran. Saya tanya kepada beliau, Romo, kok doanya Romo hanya segitu saja? Sederhana sekali, hanya Bapa kami dan Salam Maria. Kenapa Romo hanya mendoakan itu? Lalu beliau mengatakan begini, coba engkau tunjukkan kepada saya doa mana yang ada di dalam kitab suci yang kalian doakan hari-hari itu, kecuali Mazmur ada di kitab Mazmur. Hanya doa Bapa kami yang tertulis di dalam kitab suci, dan itu adalah doa dari Yesus sendiri. Yang lain itu kalian karang-karang sendiri. Lanjut beliau mengatakan, yang sederhana itu sulit. Sampai hari ini saya masih ingat kalimat itu. Yang sederhana itu sulit.
Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, dari doa Bapa kami kita paling kurang menemukan makna doa yang punya pola seperti tanda salib. Vertikal ketika kita minta kepada Allah dalam relasi kita dengan Tuhan, tetapi juga ada semangat horizontal ketika ada relasi kita dengan manusia. Maka doa Bapa kami punya pola bentuk salib, vertikal dan horizontal. Paling kurang ada 3 makna penting ketika kita mendoakan doa Bapa kami. Pertama, kita belajar untuk memuji memuliakan Allah dengan menyebut Tuhan itu sebagai Bapa, Abah, Yahweh, Bapa kita. Kalau saya sebut Bapa, artinya saya dekat dengan orang itu yang saya panggil sebagai Bapa. Kalau tidak dekat, saya tidak akan panggil dia sebagai seorang Bapa. Bapa dan anak pasti dekat. Yang kedua, kita belajar untuk memohon. Kita minta kepada Tuhan karena Dia adalah Bapa kita. Dan yang terakhir, mengakhiri doa itu, kita mengatakan amin. Artinya apa? Saya siap untuk melakukan apa yang saya doakan. Itulah amin. Maka Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, pesan firman Tuhan hari ini untuk kita belajar untuk menyatukan doa dan pengampunan. Bagian dari kitab suci Injil hari ini bicara tentang itu. Menyatukan doa dan semangat pengampunan. Doa itu bukan hanya kita bicara dengan Allah, tapi supaya kita lebih serius membangun relasi yang intim dengan Dia. Maka doa itu bukan bim salabim langsung jadi, ada kadabra langsung jadi, enggak. Doa harus menjadi habitus, menjadi kebiasaan. Jadikan doa itu seperti makanan dan minuman. Kalau sudah pada titik itu, maka kita sudah mulai berdoa. Selanjutnya, pengampunan itu bukan sekedar kita memperbaiki relasi kita dengan sesama kita yang rusak. Bukan. Tetapi terlebih pengampunan itu adalah upaya untuk makin mendewasakan jiwa kita. Banyak orang tidak ada yang jiwanya penuh dengan maaf. Ada orang yang seperti itu, sulit sekali mengampuni. Sulit sekali. Maka kalau orang sudah berdoa, dia sudah mengampuni, maka orang bisa dibawa kepada yang namanya kekudusan. Doa dan semangat pengampunan membawa kita kepada kekudusan. Jangan lupa doakan doa Bapa kami dengan iman. Tetapi bukan hanya berdoa, tetapi mengampuni, supaya kita kudus. Tuhan memberkati kita. Amin.